Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Faslun fi syuruti jam'it taqdimi. Ini adalah sebuah fasal yang membahas mengenai syarat-syarat bolehnya melakukan jamak takdim. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aturan dan tata cara melakukan salat dengan bentuk jamak, dan juga nanti kita akan bahas mengenai salat dengan bentuk qasar. Nah, di sini kita akan memahami bahwasanya jamak dan qasar itu merupakan dua hal yang berbeda. Namun sebagian orang menyangka bahwasanya jamak itu ya qasar, qasar ya jamak. Atau yang lain menyangka bahwasanya kalau sudah boleh jamak maka boleh qasar, kalau sudah boleh qasar maka boleh jamak. Nah, ini sebuah statement atau sebuah ungkapan yang sebenarnya tidak bisa katakan sepenuhnya benar gitu. Kenapa? Karena pada hakikatnya jamak itu punya definisi sendiri, qasar punya definisi sendiri, jamak punya syarat-syaratnya tersendiri, qasar pun punya syarat-syaratnya tersendiri. Nah, kalau nanti kebetulan syarat jamak terpenuhi dan syarat qasar terpenuhi, maka boleh jamak sekaligus boleh qasar. Tapi kalau yang hanya terpenuhi adalah syarat jamak saja, maka hanya boleh menjamak, tidak boleh mengqasar. Begitupun ketika yang terpenuhi hanya syarat qasar, maka ya hanya boleh mengqasar tapi tidak menjamak. Seperti itu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Nah, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Apa itu jamak dan apa itu qasar? Jamak, kita mulai dari jamak ya. Jamak itu adalah menggabung dua sholat di satu waktu. Nah, praktiknya seperti apa? Ini mungkin kita sudah banyak yang memahami ya. Misalkan ketika kita membahas mengenai waktu sholat ya. Zuhur waktunya di zuhur. Asar ada waktunya di sholat asar. Nah, sekarang karena sebab uzur tertentu, ya syariat membolehkan kita ya menggabungkan dua sholat ini di satu waktu saja. Artinya di waktu zuhur kita sholat zuhur plus sekalian sama asar misalkan. Atau mungkin nanti di waktu asar kita sholat zuhur dan juga sholat asar. Jadi sholatnya di waktu asar semua. Ya, begitupun misalkan dalam konteks maghrib dan isya. Ya, maghrib dan isya semuanya dikerjakan di maghrib, ya itu namanya jamak. Ataupun nanti maghrib dan isya dikerjakan semuanya di waktunya isya. Nah, itu namanya jamak seperti itu. Ya, jadi kalau dalam berbicara mengenai jamak menggabungkan dua sholat itu hanya berlaku untuk zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Ya, bukan asar dan maghrib, subuh dan zuhur itu tidak berlaku. Jadi jamak hanya zuhur dan asar atau hanya maghrib dan isya saja. Nah, jamak ini sendiri nanti akan terbagi dua. Ada yang disebut dengan jamak takdim, ada yang disebut dengan jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Kalau jamak takdim adalah melakukannya di sholat yang pertama. Maka dalam hal ini, melakukan sholat asar di waktu zuhur, ya berbarengan dengan zuhur itu disebut dengan jamak takdim. Begitupun kalau melakukan sholat isya di waktu maghrib berbarengan dengan sholat maghrib, maka disebut dengan jamak takdim. Nah, sebaliknya kalau dilakukan di waktu yang kedua, dalam hal ini di waktu asar atau di waktu isya, maka disebut dengan jamak takhir istilahnya. Jadi jamak takdim di waktu pertama, jamak takhir di waktu kedua. Nah, adapun qasar adalah meringkas, ya, meringkas sholat yang 4 menjadi 2. Artinya yang boleh diringkas adalah yang 4-4 saja. Dalam hal ini berarti zuhur, asar, dan isya. Selebih daripada itu tetap harus normal sesuai dengan jumlah rakaatnya. Subuh tetap 2, lalu kemudian maghrib tetap 3. Nah, yang boleh diqasar adalah yang 4 saja. Tadi 3 sholat ya. Yang pertama adalah sholat zuhur, kedua sholat asar, dan yang ketiga sholat isya. Dan diqasar menjadi 2 rakaat. Jadi harusnya 4 menjadi 2 rakaat seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan jamak dan disebut dengan qasar. Nah, artinya ada orang yang mungkin menjamak tapi tidak mengqasar. Artinya dia sholat zuhur dan sholat asar masing-masing 4 rakaat di waktu zuhur.
Iya, jamak takdim, tapi dia tidak mengqashar. Atau misalkan dia sholat maghrib dan sholat isya, ya 3 plus 4, 7 rakaat totalnya. Ya, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Di waktu isya, jamak takhir namanya. Dia menjamak tapi tidak mengqashar, seperti itu. Ya. Atau mungkin dia sholat zuhur di waktu zuhur 2 rakaat, sholat asar di waktu asar 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat tetap di waktu maghrib, sholat isya di waktu isya 2 rakaat. Nah, itu dia mengqashar tapi dia tidak menjamak. Boleh, boleh saja. Ada kasusnya. Jadi nanti kita harus memahami dulu syarat jamak apa, syarat qashar apa. Kalau terpenuhi syarat jamak boleh menjamak, tapi belum tentu boleh qashar. Terpenuhi syarat qashar berarti boleh mengqashar tapi belum tentu boleh jamak, gitu ya. Makanya kita harus memperhatikan masing-masing daripada syarat-syarat ini. Nah, kalau nanti kebetulan berkumpul syarat jamak dan syarat qashar semuanya terpenuhi, maka boleh bagi seseorang itu menjamak dan mengqashar. Nah, salah satu hal uzur yang kemudian membolehkan untuk menggabungkan jamak dan qashar ini adalah salah satunya safar tawil, ya, safar yang jauh. Nanti kita akan bahas safar tawil itu berapa ukurannya, seperti itu. Jadi intinya itu yang dimaksud dengan jamak dan qashar, lalu kemudian pembagian jamak antara jamak takdim dan jamak takhir secara definisi. Nah, kemudian kita masuk secara syaratnya. Nah, syarat jamak takdim, syarat jamak takhir, dan nanti adalah syarat qashar. Nah, kita tinggal lihat apakah memenuhi syarat untuk melakukan semuanya atau tidak. Kalau seandainya memenuhi syarat, maka secara otomatis langsung dia boleh melakukan jamak sekaligus dengan qashar apabila syaratnya terpenuhi. Ya, syurutu jam'i takdim, kita mulai dari syarat jamak takdim. Ada 4, kata Syekh Ibnu Sumair Al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah. Ya, apa itu? Arba'atun al-buda'atu atau al-bada'atu bil ula. Memulai dengan yang pertama. Oke, jadi jamak takdim tadi sholat di waktu zuhur atau sholat di waktu maghrib, ya, dengan menggabungkan asarnya atau isyaknya. Gitu. Nah, kalau seandainya jamak takdim, maka syarat yang pertama harus dimulai dulu sholatnya yang pertama. Jadi dalam hal ini harus sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Lalu kemudian kalau dalam konteksnya maghrib isya, sholat maghrib dulu, baru boleh sholat isya. Tidak boleh dibalik. Kalau dibalik berarti artinya tidak sah jamaknya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan udah kadung, sholat asar dulu, baru zuhur, atau kemudian misalkan sholat sholat isya dulu, baru maghrib, gitu ya. Yang diterima cuma yang kedua, sholat maghrib dan sholat zuhurnya. Adapun sholat asar yang dikerjakan sebelum zuhur ataupun sholat isya yang dikerjakan sebelum maghrib nanti akan dianggap sebagai sholat sunnah mutlak, ya, akan dianggap sebagai sholat sunnah mutlak saja. Atau kalau seandainya seseorang tersebut memiliki sholat yang mesti diqodok dan itu berupa sholat asar ataupun sholat isya, maka itu dianggap sebagai pengganti qodoknya, seperti itu. Jadi intinya untuk amannya adalah kita melakukan, dan itu wajib, ya, harus melakukan yang pertama terlebih dahulu, yaitu sholat zuhur atau sholat maghrib, seperti itu. Baru kemudian sholat yang kedua, dalam hal ini sholat asar dan sholat isya. Kemudian yang kedua, wa niyatul jam'i fiha, ya, melakukan niat jamak atau ada niat untuk menjamak sholat fiha. Ini marjinya kepada ula yang pertama. Jadi ada niat untuk menjamak sholat pada sholat yang pertama. Nah, kalau kita perhatikan, ketika disebutkan pada sholat yang pertama, artinya tidak ada batasan kapan boleh untuk melakukan niat ini. Boleh di awal, boleh di akhir, boleh di tengah. Yang penting sebelum salam kita melakukan niat jamak. Jadi saya mau menjamak sholat ini dengan sholat setelahnya itu boleh, ya. Mau tidak harus di takbiratul ihram, meskipun nanti tetap kesempurnaannya adalah ketika takbiratul ihram, ya. Tetapi kalaupun tidak di takbiratul ihram, sedang rakaat kedua ruku, gitu ya, pengen jamak, boleh, gitu ya. Lalu kemudian misalkan mau menjelang salam niat jamak, boleh. Karena tidak ada kaidah harus takbiratul ihram, tetapi ketika masih melaksanakan sholat yang pertama. Jadi di waktu kapanpun, di gerakan apapun, ketika kita masih melakukan sholat yang pertama, maka harus atau boleh kita melakukan niat jamak. Yang penting ada niat jamaknya, ya, itu wajib. Secara waktu boleh pilih dari awal sholat sampai akhir sholat. Yang penting sebelum salam, maka itu sudah dianggap niat jamak, ya, niat untuk menjamak. Itu kalau jamak takdim. Jadi kalau kita sholat zuhur, ya berarti dari awal sampai akhir sudah ada ancang-ancang niat, ya, untuk menjamak sholat asar. Begitupun kalau sholat maghrib menjamak sholat isya, seperti itu. Ya, terserah waktunya di mana, yang penting wajib harus ada niat jamak. Nah, seperti apa niat jamak? Misalkan ketika orang mengatakan majmu'an bil asri, misalkan seperti itu. Kalau dalam sholat zuhur kan berarti majmu'an bil asri. Ya, kalau dalam sholat maghrib berarti majmu'an bil isya, seperti itu. Atau niat apapun yang sekiranya kita bisa pahami, ya, karena niat itu kan dalam hati bukan terlafaz, ya, meskipun nanti
dalam beberapa tempat ya niat itu ada yang dianjurkan. Tapi kalau dalam hal ini, kalau dia melafazkan niat ini nanti akan mengganggu sholatnya. Dalam hal ini mengganggu keabsahan sholat. Maka dalam itu niatnya dalam hati saja, terbersih dalam hati. Saya mau menjamak dengan sholat berikutnya seperti itu. Kemudian yang ketiga wal mualatu bainahuma, ya. Mualah artinya berturut-turut. Tadi kalau al buda'atu atau al bada'atu bil ula artinya tertib, dari yang pertama dulu baru yang kedua. Mualah itu berturut-turut, dari yang pertama langsung yang kedua. Nah, ini guru kami menyebutkan bahwasanya jarak batas diperbolehkan ya antara dua sholat jamak ini adalah lebih kurang sekitar ukurannya 2 rakaat. Jadi sekira-kira 2 rakaat normal itu batas yang masih diperbolehkan untuk dianggap sebagai mualah. Kalau sudah lebih dari 2 rakaat normal, perhitungan 2 rakaat normal, maka sudah putus, maka tidak boleh menjamak takdim lagi. Seperti itu. Jadi jarak mualah adalah sekira-kira, maksimalnya adalah sekira-kira orang melakukan 2 rakaat sholat normal. Artinya tidak memanjangkan bacaan, tidak memendekkan bacaan, bacaan normal saja kira-kira berapa antara 2 rakaat itu batas maksimal diperbolehkan memberi jeda antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Jadi caranya sholat jamak takdim ini sebagian orang masih ada yang salah ya. Caranya sholat jamak takdim itu bukan langsung digabung jadi 8 rakaat atau 4 rakaat kalau sekalian dikosor, tidak. Tapi sholat zuhur selesai, kemudian sholat asar dimulai lagi dengan takbiratul ihram seperti itu. Nah, berarti kan ada 2 sholat. Nah, jedanya itu maksimal adalah dianggap sebagai mualah adalah ketika 2 rakaat. Kalau sudah lebih dari 2 rakaat, maka itu sudah tidak mualah lagi, artinya tidak boleh jamak takdim. Kemudian yang keempat dawamul udhri, ya. Terus-menerus masih ada uzurnya. Nah, ini sedikit kita kasih catatan sampai kapan uzurnya ini ada, sampai nanti dia takbiratul ihram pada rakaat yang kedua. Ya, atau sholat yang kedua, afwan, bukan rakaat kedua, tapi sholat yang kedua. Jadi kalau misalkan uzurnya karena safar, ya, uzurnya karena safar, maka sejak dia sholat pertama sudah ada safar, kemudian ketika takbiratul ihram yang kedua atau takbiratul ihram untuk sholat yang kedua itu masih dalam kondisi safar. Ya, begitupun ketika hujan, ini sempat kita singgung. Ya, ketika salam ya atau ketika sholat yang pertama itu hujan, maka syaratnya jamak takdim dengan hujan itu adalah masih terus hujan sampai dengan takbiratul ihram sholat yang kedua. Itu yang disebut dengan dawamul uzri. Jadi uzurnya masih terus ada sampai dengan takbiratul ihram. Nah, sebelum kita lanjutkan ke jamak takhir, perlu tadi kita kasih catatan ya. Jadi yang boleh dilakukan dengan cara jamak takdim ini uzurnya cuma 2. Yang pertama tadi adalah ketika safar. Nah, ketika safar, maka dimulai uzurnya itu dianggap adalah yang penting saat masih melakukan sholat yang pertama, meskipun tidak di takbiratul ihram. Jadi dalam hal ini takbiratul ihram mungkin belum berstatus safar. Jadi mungkin dia di atas kapal sholat, ya masih di pelabuhan takbiratul ihram. Nah, di tengah-tengah sholatnya jalan kapalnya, lalu kemudian dianggap sebagai musafir dia. Nah, tapi belum selesai sholat yang pertama, maka itu dianggap sebagai dia punya uzur di sholat yang pertama, meskipun bukan pada takbiratul ihram. Dan dia terus sampai takbiratul ihram sholat yang kedua masih ada uzur itu, masih sebagai musafir, maka dia baru boleh untuk jamak takdim. Nah, sementara kalau jamak takdim uzur yang kedua adalah karena hujan. Nah, kalau karena hujan ini uzurnya harus ada setidaknya pada 3 tempat. Ketika takbiratul ihram sholat pertama, ketika salam sholat pertama, dan ketika takbiratul ihram sholat yang kedua, maka baru boleh jamak takdim. Jadi ada sedikit perbedaan mengenai awal uzur. Tapi kalau akhir uzur sama, ya bukan akhir uzur, tapi syarat uzur itu harus masih ada sampai kapan? Sama-sama ketika takbiratul ihram sholat yang kedua. Adapun kalau seandainya jamak karena sebab safar maupun hujan ya di awal uzurnya, maka itu ada perbedaan. Kalau hujan harus dari takbiratul ihram sholat yang pertama, lalu kemudian ketika salam masih hujan, lalu kemudian ketika takbiratul ihram sholat yang kedua. Ya, di luar daripada 3 itu tidak permasalahkan kalau seandainya uzurnya tidak ada. Nah, sementara kalau seandainya karena sebab safar, maka yang penting pada sholat yang pertama ada uzur. Ya, sholat yang pertama artinya dalam kondisi salam itu uzur, sudah ada uzur, lalu kemudian dilanjutkan uzurnya sampai terus nanti di takbiratul ihram sholat yang kedua seperti itu. Nah, itu harus diperhatikan dengan baik ya, jangan sampai nanti salah seperti itu. Oke, jadi simpelnya ya kalau karena hujan berarti kapan harus ada hujannya
Kapan harus ada uzurnya? Ya, fi awalis sholataini, ketika memulai dua sholat, artinya ketika takbiratul ihram di kedua sholat harus ada hujan. Wa bainahuma, di antara dua sholat masih hujan. Wa inda tahalluli minal ula, ketika salam dari sholat yang pertama masih ada hujan, seperti itu. Nah, selain daripada yang kita sebutkan ini, maka tidak masalah kalau tidak hujan. Jadi dia tetap boleh menjamak, asalkan dari tempat-tempat kita sebutkan barusan itu dalam kondisi hujan. Ya, berbeda tadi dengan safar yang hanya cukup, yang penting ketika ya awal sholat yang pertama itu sudah kena uzur meskipun tidak dari takbiratul ihramnya, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke jamak takhir, ya. Faslun fi syuruti jam'i takhir. Jamak takhir berarti melakukan sholat zuhur di waktu asar berbarengan dengan asar, atau melakukan sholat maghrib di waktu isya berbarengan dengan sholat isya. Nah, di sini disebutkan syurutu jam'i takhir. Nah, nih syarat jamak takhir hanya dua. Nah, nanti kalau kita lihat ya, jadi dua ini ada dua juga di atas sebelum jamak takdim. Berarti ada dua yang tidak ada di sini. Karena jamak takdim tadi syaratnya 4, jamak takhir 2. Nanti kita akan lihat dua ini apa yang tidak ada, berarti tidak disyaratkan ketika jamak takhir. Nah, kita bahas yang ada dulu, yang ada juga di jamak takdim. Apa itu? Yang pertama, niyatut takhiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Yang pertama adalah niat untuk melakukan jamak takhir. Ya, kapan waktunya? Ketika masih tersisa di waktu sholat yang pertama, sekira-kira bisa melakukan sholat itu secara sempurna. Oke, jadi maksudnya seperti apa? Kalau kita mau sholat zuhur di waktu asar, artinya jamak takhir, maka kita harus niat di waktu zuhur, kita mau jamak takhir nanti di waktu asar. Begitupun kalau mau jamak takhir di waktu isya, di waktu maghrib kita harus niat bahwasanya kita mau menjamak sholat nanti, mengakhirkan sholat nanti di waktu isya. Gitu. Nah, sampai kapan batas waktu niatnya? Sampai sekira-kira cukup untuk melakukan sholat secara sempurna. Jadi kalau misalkan satu orang itu sholat satu sempurna itu berapa? Mungkin 10 menit ya, kita anggap 10 menit misalkan. Maka secara otomatis maksimal batas untuk meniatkan ya jamak takhir nanti di sholat yang kedua adalah 10 menit sebelum habis waktu yang pertama. 10 menit sebelum asar atau 10 menit sebelum isya. Nah, jadi dari awal waktu sampai dengan 10 menit menjelang habisnya waktu zuhur atau waktu maghrib, kita niatkan dalam perjalanan itu, misalkan ya, karena sebab perjalanan saya nanti menjamak sholat, seperti itu. Nah, ini pendapatnya Imam Ar-Romli. Tapi kalau pendapatnya Imam Ibnu Hajar mengatakan yang penting minimal bisa 1 rakaat, jadi lebih pendek lagi, 2 menit atau 3 menit sebelum sebelum habis waktu sholat yang pertama itu sudah masih boleh untuk melakukan niat jamak takhir, seperti itu. Ya, jadi intinya untuk amannya kita ambil pendapat Imam Ar-Romli. Jadi dalam hal ini, kalau seandainya kita berniat atau ada keinginan untuk melakukan jamak takhir di waktu asar atau di waktu isya, maka di waktu zuhur atau di waktu maghrib kita harus berniat dalam hati ya, atau berazam melakukan sholat zuhur dan sholat maghrib di jamak takhir nanti di waktu asar ataupun di waktu isya. Kemudian yang kedua, wadawamul udri ila tamamis tsaniyah, ya. Uzurnya terus ada sampai nanti selesai, artinya dalam hal ini sampai salam daripada sholat yang kedua. Jadi dalam hal ini kalau seandainya di pertengahan sholat yang kedua, misalkan ya, di pertengahan sholat yang kedua, dalam hal ini adalah sholat asar ataupun sholat isya tadi ya, itu kita sudah mukim, artinya sudah sampai di tempat tujuan misalkan, atau sudah sampai di kampung kembali gitu. Maka sholat yang pertama tadi dianggap sebagai sholat qadha, bukan lagi sholat jamak, seperti itu. Makanya harus ada uzur sampai selesai di salam sholat yang kedua. Contohnya seperti apa tadi? Kalau misalkan kita sholat jamak takhir di atas kapal, misalkan seperti itu. Lalu kemudian di rokaat, misalkan rokaat pertama dari sholat yang kedua, yaitu sholat asar dan sholat isya, misalkan ya, di sholat yang kedua. Nah, kita di rokaat pertama itu ternyata sudah berlabuh di pelabuhan kapalnya. Berarti kan sudah sampai di tujuan misalkan, dan rumahnya sudah kelihatan nih, rumah saya di sini, seperti itu. Maka dalam hal ini itu tidak dianggap lagi sebagai jamak takhir, tapi nanti sholat yang pertama dianggap sebagai qadha daripada sholat yang tidak dikerjakan di waktunya, seperti itu. Ya, jadi itu dua syaratnya. Nah, ini dua syarat juga berlaku tadi, mirip-mirip ya dengan jamak takdim. Hanya saja tadi kita tidak melihat ada dua syarat lain. Apa itu? Al-mualah yang pertama ya. Di jamak takdim disyaratkan mualah berturut-turut ya. Di jamak takhir tidak disyaratkan mualah. Artinya boleh pada jamak takhir tidak berturut-turut. Jadi kalau mau jamak takhir, sholat zuhur dulu, kemudian ada jeda yang agak sedikit lama, selagi belum habis waktu sholat yang kedua, maka boleh untuk melakukan jamak takhir.
Nah, kemudian tadi yang tidak ada juga syaratnya di jamak takhir dan ada di jamak takdim adalah ketika memulai dengan yang pertama. Artinya di jamak takhir boleh memulai dari yang kedua dulu. Jadi sholat asar dulu baru nanti sholat zuhur boleh, atau sholat isya dulu baru kemudian sholat maghrib boleh. Yang penting itu jamak takhir. Maka kita harus pahami jamak takdim ada syaratnya, jamak takhir ada syaratnya. Ya, sebagian daripada syarat jamak takhir ini, jamak takdim itu ada di jamak takhir juga, dan sebagian yang lain tidak ada di jamak takhir. Jadi hanya disyaratkan di jamak takdim, tidak disyaratkan di jamak takhir. Gitu ya. Nah, ini harus kita perhatikan dengan baik. Itu yang disebut dengan jamak takhir dan jamak takdim. Nah, tadi bedanya lagi dengan jamak takdim. Kalau jamak takdim tadi uzurnya bisa dua. Satu karena sebab safar, yang kedua karena sebab hujan tadi kita sebutkan ya. Dan hujan ini sempat kita singgung juga ya, syaratnya adalah sholatnya di masjid dengan cara berjamaah dan jamak takdim ya, dan ada masyaqqah. Nah, kalau seandainya tidak terpenuhi ini, kalau di rumah ya berarti nggak bisa jamak takdim karena hujan. Kalau seandainya sholat sendiri maka nggak bisa jamak takdim karena hujan ya, karena syaratnya harus 4 ini. Bahkan kalau seandainya tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan dengan sholat biasa saja di masjid itu dengan berjamaah, maka tidak boleh juga jamak takdim seperti itu. Jadi kaidahnya ada. Nah, sementara kalau jamak takhir hanya boleh karena sebab safar, tidak boleh karena sebab yang lainnya seperti itu. Ya, jadi kalau jamak takdim tadi sebabnya bisa dua, bisa karena safar, bisa karena hujan dengan rincian yang tadi kita sebutkan. Sementara kalau jamak takhir syaratnya atau hanya bisa dilakukan karena sebab satu hal, yaitu karena sebab safar saja seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke dalam permasalahan qashar, nah di sini nanti akan dipermasalahkan ya, muskilah sebenarnya ada yang iskal, yaitu bolehkah menjamak karena sebab sakit gitu ya. Nah, pada hakikatnya kalau kita melihat dari kitab-kitab fikih, literatur fikih itu nanti akan ada dua pandangan. Satu pandangan mengatakan boleh karena masyaqqah, satu pandangan yang lain mengatakan tidak boleh. Nah, cuma dalam hal ini kalau tadi kita sebutkan yang sudah disepakati ulama Syafi'iyah itu adalah dua hal, ketika hujan dan ketika safar saja dengan rinciannya masing-masing, maka itu jelas pertama kita pisahkan itu boleh ya. Yang penting terpenuhi syarat maka boleh. Nah, adapun untuk sakit, maka untuk mencari aman ya dalam hal ini agar keluar dari perbedaan pendapat, kalau sekiranya masih memungkinkan untuk sholat di waktunya dan insya Allah tidak akan menyulitkan bagi orang yang sakit, maka ambil pendapat atau dalam hal ini tetap lakukan sholat di waktunya. Tapi seandainya memang sudah ada masyakoh yang berat dan seandainya menyulitkan bahkan membahayakan nanti, baru nanti kita ambil pendapat yang membolehkan melakukan jamak karena sebab sakit ini. Karena memang ada sedikit iskal nanti, sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak, maka lebih baik kita al-khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat. Begitupun kalau nanti ada suatu hal yang sifatnya sangat mendesak, sangat darurat ya, seperti kita, misalkan kita pernah mengalami yang namanya pandemi COVID, lalu kemudian nakes. Nah, nakes itu nanti ada sebagian fatwa yang membolehkan untuk melakukan jamak bagi nakes karena kesulitan kalau sholat masing-masing di waktunya. Nah, itu pun nanti sudah dalam kondisi sangat menyulitkan, baru kita mengambil pendapat yang membolehkan untuk menjamak. Tapi kalau seandainya masih memungkinkan sholat di waktunya, maka lebih baik kita tinggalkan ya, supaya keluar dari perbedaan pendapat seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam permasalahan qashar, tadi kita sempat singgung ya. Jadi qashar adalah meringkas sholat yang 4 menjadi 2. Dalam hal ini adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Nah, disebutkan faslun fi syurutil qasri. Ya, ini adalah sebuah pasal yang membahas mengenai syarat-syarat qashar seperti itu. Ya, syurutul qasri sab'atun. Beliau sampaikan syaratnya mengqashar ada 7. Kalau terpenuhi 7 syarat ini, maka boleh mengqashar, tapi belum tentu boleh jamak, karena jamak punya syarat tersendiri seperti itu. Ya, yang pertama ayakuna safaruhu marhalataini. Safarnya jaraknya itu adalah marhalatain, 2 marhalah. Ya, perjalanan 2 hari. Jadi istilah marhalah itu biasanya diartikan dengan perjalanan 2 hari. Nah, 2 hari tentu dengan 2 hari orang zaman dahulu berjalan ya dengan barang yang mungkin normal. Nah, kira-kira 2 hari itu berapa kilometer sih? Nah, kemudian maka 2 hari perjalanan zaman dahulu nggak bisa disamakan dengan zaman sekarang. Artinya ketika marhalah ini perjalanan 2 hari, apakah berarti kalau kita jalannya 2 hari baru kemudian boleh safar? Kalau kita naik pesawat misalkan ke daerah yang jauh sekalipun, itu mungkin sekian jam saja sudah. Apakah boleh mengqashar? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena belum 2 hari. Nah, itu maka akan terjadi kesalahan ya. Jadi marhalatain, perjalanan 2 hari ini itu dengan hitungan orang-orang dahulu. Nah, dalam sekarang berarti hitungannya bukan berdasarkan 2 perjalanan ini, tapi jaraknya. Nah, berapa jarak marhalatain ini?
Nah, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai berapa jarak marhalatain ini. Sebagian mengatakan ada 82, atau dalam hal ini kita bulatkan jadi 83 kilometer. Ya, jadi minimal 83. Ada yang mengatakan 84, ada yang mengatakan 144 kilometer. Dan itu sempat kita bahas juga ya dalam pembahasan kitab lainnya seperti kitab Al-Mukhtasar Latif ya, dalam pembahasan yang kita pernah bahas. Nah, ini intinya banyak ulama yang kemudian berselisih mengenai jarak marhalatain itu berapa. Tapi kalau kita mau cari yang paling masyhur, yang paling banyak diikuti ya lebih kurang sekitar 80-an sampai dengan ya atau 85 lebih tepatnya, mungkin kita ambil aman 85 sampai 90-an seperti itu. Ya, jadi kalau sudah sekitar-sekitar itu 85-an, maka itu sudah dianggap sebagai perjalanan 2 hari meskipun menggunakan pesawat, menggunakan kapal dan lain sebagainya. Ya, karena 85 kilometer menggunakan pesawat mungkin hanya beberapa jam saja gitu ya, hanya naik pesawat cuma 5 menit mungkin kalau 85 kilo gitu ya. Nah, karena zaman sudah berubah, maka hukum pun harus menyesuaikan dengan kondisi. Nah, yang kedua, ayyakuna mubahan. Nah, safar yang dilakukan. Nah, jadi sebelum kita lanjut, jadi kalau qashar juga sebagaimana jamak takhir hanya boleh dilakukan karena sebab safar, tidak dengan sebab yang lainnya. Nah, karena itu nanti banyak syarat-syarat yang berkaitan dengan safarnya seperti apa. Nah, tadi yang pertama, safarnya jaraknya lebih kurang sekitar 83, 84, atau 85, atau 144 menurut pendapat lainnya yang paling ekstrim, yang paling banyak gitu ya. Nah, itu maka baru dianggap sebagai marhalatain. Ya, atau dalam bahasanya matan takrib ya, 16 farsah gitu ya, 16 farsah ya lebih kurang seperti itu. Jadi hanya permasalahan ukuran saja. Kemudian ayyakuna mubahan maksudnya safarnya adalah safar mubah. Nah, safar mubah di sini adalah maksudnya lawan dari safar maksiat. Jadi safar itu terbagi dua, ada safar mubah, safar maksiat. Safar mubah berarti ya tujuan daripada dia safar bukan maksiat. Itu aja. Kalau safar maksiat berarti tujuannya memang di tempat dia tuju ada melakukan perbuatan maksiat. Jadi misalkan kalau berangkat haji, saya safar untuk mau haji, itu berarti safar mubah. Saya safar mau berdagang, itu safar mubah. Tapi kalau saya mau safar karena mau menculik orang misalkan seperti itu namanya safar maksiat ya, atau misalkan mau ke Las Vegas, mau ke kasino, itu namanya safar maksiat seperti itu. Jadi ya ayyakuna mubahan, safarnya safar mubah artinya bukan safar maksiat. Nah, perlu kita kasih penjelasan juga, ini mungkin pernah kita bahas juga ya di beberapa pertemuan lain di kitab yang lain. Jadi maksiat fis safar itu terbagi dua ya, ada asi bis safar, ada asi fis safar, ada bis safar, ada fis safar. Nah, kalau asi ya atau maksiatnya itu bis safar, maksudnya apa? Kita tujuannya adalah mau maksiat safar itu. Jadi mau ke Las Vegas, mau ke kasino gitu ya, atau mau ke tempat tertentu, mau menculik orang gitu ya, atau mau membunuh orang di tempat tertentu, safarnya itu namanya asi bis safar atau maksiat bis safar. Nah, asi bis safar atau maksiat bis safar ini dia tidak boleh mengqashar sholat ya. Meskipun nggak akan ada juga orang yang niatnya mau maksiat tapi masih ingat sholat qashar di jalan seperti itu. Ya, tapi kalau asi fis safar, apa itu asi fis safar? Secara tujuan mungkin mubah, tapi dia melakukan maksiat di jalan. Contoh, ya ada orang mau naik haji misalkan ya, atau mau pergi haji, safar dia kan. Nah, dan pasti jaraknya sudah lebih dari 2 marhalah gitu. Nah, tapi ternyata di tengah perjalanan hajinya dia mabuk-mabukan misalkan seperti itu. Ada mungkin saja ada. Nah, dalam hal ini dia asi fis safar, bukan asi bis safar. Nah, kalau asi fis safar maka masih boleh untuk mengqashar salat. Tapi kalau asi bis safar maka dia tidak boleh mengqashar salat. Ini sempat kita bahas ya beberapa kali di beberapa pertemuan seperti itu ya. Jadi intinya kalau niatnya mubah, niat safarnya mubah ya, bukan maksiat, maka itu boleh mengqashar salat. Tapi kalau niat safarnya adalah untuk maksiat, maka dia tidak boleh mengqashar salat. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bijawazil qasar. Ya, dia punya ilmu atau punya keyakinan dalam dirinya bahwasanya dia sudah boleh mengqashar. Oke, maksudnya seperti apa? Kalau seandainya orang mau mengqashar, berarti dia sudah yakin, saya sudah boleh kok mengqashar karena saya sudah terpenuhi syarat. Kalau ada orang yang dalam tanda kutip mau sholat, kemudian dia ragu-ragu, apakah saya sudah boleh mengqashar atau belum? Jaraknya sudah cukup atau belum ya? Syaratnya terpenuhi atau belum ya? Maka dia tidak boleh mengqashar. Nah, syaratnya orang boleh mengqashar adalah ketika dia tahu benar, yakin benar dalam dirinya dia sudah boleh untuk mengqashar sholat. Kalau dia masih ragu, maka dia belum boleh untuk mengqashar sholat. Nah, ini juga sebenarnya berlaku nanti untuk jamak ya, tapi tidak disebutkan. Kalau seorang itu ragu boleh apa tidak menjamak ya, maka dia tidak boleh menjamak. Harus ada keyakinan
Keyakinan itu sumbernya dari mana? Bukan hanya sekedar yakin boleh-boleh saja, tapi sudah yakin benar-benar tahu syaratnya ini dan saya sudah memenuhi syarat, maka saya boleh menjamak dan mengqashar, baru boleh menjamak dan mengqashar. Kalau masih ada keraguan atau tidak ada pertimbangan, yang penting jamak saja, penting qashar, tidak diperbolehkan menjamak maupun mengqashar. Kemudian yang berikutnya waniyatul qasri indal ihram, ya, meniatkan qashar ketika takbiratul ihram di salat yang akan diqashar itu. Nah, ini tadi berbeda dengan jamak takdim, ya. Ketika jamak takdim, ya, kita tidak disyaratkan untuk melakukan niat jamak ketika takbiratul ihram. Yang penting pada salat yang pertama. Tapi kalau qashar harus niat qasharnya itu saat takbiratul ihram di salat qashar itu. Jadi kalau kita salat zuhur, ya, salat zuhur 2 rakaat karena mau mengqashar, maka ketika takbiratul ihram selain niat-niat yang sudah kita bahas sebelumnya apa saja yang wajib, ditambah juga niat mengqashar salat, seperti itu. Begitupun pada salat asar dan salat isya. Jadi niat qashar itu ketika takbiratul ihramnya. Kemudian wa antakuna salat rubaiyatan, ini sempat kita bahas. Syaratnya berikutnya untuk salat qashar adalah salat yang 4 saja. Jadi hanya salat zuhur, salat asar dan salat isya, yang 4 menjadi 2. Tidak berlaku bagi salat subuh maupun salat maghrib. Ini sudah umum kita pahami dan sudah kita bahas juga tadi. Kemudian wadawa mustafari ila tamamiha. Ya, masih dalam kondisi safar, artinya masih dalam kondisi punya uzur, dia melakukan qashar sampai dengan sempurna salat yang dia lakukan tadi. Nah, ini sampai contohnya mirip-mirip seperti halnya tadi, ya, dengan apa namanya, yang jamak takhir, ya. Jamak takhir tadi dawamul udhri ila tamami tsaniyah. Kalau di sini dawamul safari ila tamami as-shalah, ya, yang diqashar seperti itu, ya. Jadi dalam hal ini kalau misalnya kita mau qashar salat, kita harus menyelesaikan salat dulu, ya. Bagaimana caranya menyelesaikan salat qasharnya dulu, baru kita tidak dianggap lagi musafir. Tapi kalau di tengah-tengah kita dianggap musafir, maka tidak memenuhi syarat untuk mengqashar salat, seperti itu, ya. Wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholati, dan yang syarat yang terakhir adalah dia tidak mengikut atau tidak berimam kepada seseorang yang sholatnya mutim, sholatnya itmam, sholatnya sempurna, fi juz'in min sholatihi, pada sebagian apapun daripada sholatnya. Maksudnya apa? Kalau seandainya orangnya mau sholat qashar, maka imamnya tidak boleh sholatnya itmam. Lawannya qashar itu itmam, ya. Jadi kalau misalkan imamnya sholat 4 rakaat, makmumnya sholat 2 rakaat, itu nggak boleh, nggak sah sholatnya. Jadi makmumnya harus 4 juga. Gitu ya. Kalau imam 4, makmumnya harus 4. Nah, ini tadi pembahasan ini maksudnya, gitu ya. Atau kalau misalkan mau sholat berjamaah, maka imamnya pastikan dia dalam kondisi musafir juga, atau dalam hal ini dia mengqashar sholat juga, karena musafir belum tentu mau qashar sholat, kan. Mungkin ada orang yang musafir tapi mau sholatnya 4, boleh saja, gitu ya. Nah, jadi kita pastikan sholat imamnya itu adalah sholat musafir yang 2 rakaat mengqashar sholat juga, maka makmum seperti itu juga nantinya. Jadi kaidahnya, kalau imamnya qashar, maka makmumnya boleh qashar, boleh sempurna, boleh. Jadi kalau imamnya qashar, makmumnya sempurna, boleh. Jadi makmumnya imamnya 2 rakaat, makmumnya 4 rakaat, boleh. Seperti itu. Ya, begitupun kalau qashar sama qashar itu tentu lebih boleh lagi. Tapi kalau imamnya itmam, imamnya sempurna, makmum di belakangnya harus itmam juga, harus 4 juga. Tidak boleh diqashar jadi 2. Jadi kalau misalkan kelihatan jamaah, ya, misalkan kita berhenti di perjalanan lihat jamaah, oke. Nah, ternyata kan kalau jamaah di sana di suatu masjid kan nggak mungkin dia sholat qashar karena mereka penduduk di sana, gitu kan. Opsinya bagi kita adalah kalau mau sholatnya adalah sholat apa namanya, sholat qashar, maka kita nggak bisa jamaah sama mereka, gitu ya. Dalam hal ini ya berarti sholat jamaah dengan mereka tapi sholatnya itmam, tidak qashar, atau sholatnya tidak bersama mereka baru boleh qashar. Kalau sholat sendiri, atau mencari orang untuk sholat jamaah dan dia imamnya harus qashar juga. Ya, atau kita yang jadi imam di jamaah itu, tapi nggak mungkin. Ya, nanti akan jadi problematik meskipun sah-sah saja seperti itu. Ya, itu syarat-syarat daripada qashar seperti itu. Ya, jadi ada jamak, ada qashar seperti itu. Nah, sedikit terakhir sebagai penutup, ya. Kalau seandainya dalam konteks jamak, yang lebih afdal itu adalah menjamak atau tidak menjamak? Jawabannya adalah lebih afdal tidak menjamak sholat. Jadi kalau misalkan dalam konteksnya jamak, ya, lebih baik tidak menjamak. Jadi lebih utama itu, lebih afdal adalah sholat di waktunya masing-masing, itu lebih afdal, gitu ya, lebih afdal, ya. Khurujan min khilafi, ya, supaya keluar dari pendapat yang mengatakan tidak boleh menjamak sholat, seperti itu. Tapi kalau dalam konteks qashar itu kebalikannya. Kalau perjalanannya sudah sampai 3 marhalah, jadi kalau tadi satu marhalatain, ya, 2 marhalah itu 84 km, jadi kan satu marhalah itu berarti 42 km. Nah, kalau perjalanannya 3 marhalah, berarti kalau 3 marhalah adalah 126 km.
Nah, kalau perjalanannya 126 km dianjurkan atau afdolnya adalah mengqashar. Jadi kalau sudah 3 marhalah, afdolnya mengqashar. Jadi beda ya antara jamak sama qashar. Kalau jamak afdolnya adalah sholat di waktunya tidak dijamak, tapi tetap boleh ya sesuai dengan syarat yang berlaku. Tapi kalau qasharnya sudah 3 marhalah, maka itu 126 km dengan perhitungan satu marhalah tadi adalah 42 km, itu dianjurkan justru adalah mengqashar, bukan itmam seperti itu. Ya, wallahu alam, demikian pembahasan kita yang berkaitan tentang sholat jamak dan sholat qashar yang tadi secara umum ya kaitannya lebih kepada sholat bagi seorang yang musafir. Karena itu nanti di beberapa kitab dibahas mengenai sholatul musafir namanya. Nah, sholatul musafir tapi yang dibahas adalah jamak dan qashar. Karena memang uzur yang bisa melakukan jamak takdim, jamak takhir ataupun qashar, satu-satunya uzur adalah safar, gitu ya. Nah, adapun uzur yang lain mungkin boleh satu tapi tidak boleh yang lain. Seperti apa tadi? Seperti ketika uzurnya hujan dengan rincian syarat yang tadi kita sebutkan. Itu hanya boleh jamak takdim, tidak bisa jamak takhir, tidak bisa diqashar. Hanya boleh jamak takdim saja. Ya, itulah beberapa hal yang tadi perlu menjadi catatan bagi kita. Jadi jamak punya syarat tersendiri, jamak takdim pun punya syarat tersendiri, jamak takhir punya syarat tersendiri, qashar pun punya syarat tersendiri, gitu ya. Nah, jadi itulah penyebab kenapa di sebagian kitab sholat jamak dan sholat qashar dihimpun dalam satu bab yang disebut dengan sholat musafir. Tapi bukan hanya safar saja penyebab bolehnya jamak, ada juga tadi sempat kita singgung ya berkaitan dengan hujan dan ada juga yang berkaitan dengan sakit, tapi kita tadi pilih pendapat yang mungkin amannya dulu saja. Begitupun ketika dalam kondisi masyaqqah seperti halnya seperti nakes yang mengobati orang-orang yang terkena virus COVID seperti itu. Oke, baik. Demikian pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya membahas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan sholat Jumat. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.